Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan ya materi tentang pengelolaan jasa lingkungan hutan tropika dengan tema khusus mengenai perubahan iklim. Nah, untuk perubahan iklim ini tentu saja saudara-saudara sudah paham secara umum ya bahwa untuk kehutanan yang sekarang sedang menjadi trademark ya, sedang menjadi merek terkenal di kehutanan untuk perubahan iklim adalah RIDD+. Nah, hari ini saya akan coba menerangkan mengenai RIDD+ secara garis besar ya. Baik, kita lanjutkan saja materinya. Jadi ada 4 bagian dalam kuliah jasa lingkungan ini. Jadi akan kita bagi menjadi 4 kuliah ya, termasuk nanti tugas-tugasnya. Untuk bagian pertama saya akan coba menerangkan mengenai pengertian-pengertian dasar apa itu REDD+ dan perubahan iklim. Kemudian di kuliah 2 saya akan menerangkan mengenai apa saja persyaratan REDD+ agar dapat dilakukan. Kemudian di bagian 2 atau selanjutnya di bagian 3 maksud saya, itu bagaimana peluang dan tantangan pelaksanaan REDD+ di negara berkembang. Kemudian yang keempat, proses, status terkini dan tantangan ke depan pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Nah, oke, sekarang kita lanjut di kuliah 1 ya, tentang REDD+ dan perubahan iklim. Ini mungkin pengertian-pengertian dasar dan seterusnya. Oke, jadi kita lanjut di sini. REDD+ itu merupakan kesepakatan yang ada di UN Framework Convention on Climate Change, atau kita sudah paham namanya UNFCCC. UNFCCC maksud saya. Jadi UNFCCC ini adalah sebuah wadah ya, di mana negara-negara berkembang dan negara maju itu sama-sama bernegosiasi, berdiskusi, kemudian menyepakati sebuah aksi untuk perubahan iklim. Nah, itu sudah terjadi sejak tahun 90-an. Waktu itu konvensi pertama, konvensi bumi namanya, di Rio de Janeiro. Nah, setelah itu UNFCCC terbentuk, kemudian setiap tahun menyelenggarakan sebuah pertemuan yang disebut COP, Conference of Parties. Nah, dari pertemuan-pertemuan tersebut itu tersepakati sebuah aksi mitigasi dari sektor kehutanan ya, di sektor kita di kehutanan yang mencakup nomor 1 adalah penurunan emisi dari deforestasi. Yang kedua, degradasi hutan. Jadi penurunan emisi dari degradasi hutan. Yang ketiga, konservasi stok karbon hutan. Yang keempat, pengelolaan lestari hutan. Dan yang kelima, peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang. Nah, ini yang kita sebut sebagai REDD+, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus. Plusnya ada 3 ya. Yang nomor 3, 4, 5 itu plusnya. Nah, aksi mitigasi ini sebagai mekanisme pembiayaan internasional atau mekanisme berbasis kredit karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi ekosistem hutan. Jadi intinya mekanisme ini dibiayai oleh pembiayaan internasional. Bagaimana mekanismenya nanti kita akan coba bahas di bagian-bagian selanjutnya. Nah, mungkin bagi saudara-saudara mungkin suatu hal yang aneh gitu ya, pasti ada berbagai macam pertanyaan dalam benak saudara. Apa itu perubahan iklim? Apa itu greenhouse gas ya, gas rumah kaca? Apa itu forest degradation? Kenapa harus ada plusnya? Ada kredit itu apa? Dan seterusnya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan tiba-tiba keluar gitu ya. Dan saya akan coba jelaskan
bagaimana definisi-definisinya sehingga kita semua dalam satu frame ketika beranjak ke bagian selanjutnya. Nah, untuk menerangkan apa itu perubahan iklim, saya akan coba menerangkannya dari sebuah film saja ya. Jadi supaya akan lebih mudah gitu. Kita dengarkan ya. This is the world. That's you and that's me. The world has the perfect temperature to keep all living things alive and happy. This temperature depends on a balance. The sun's heat goes to Earth to make it warm. The sun's heat bounces back to space to make the Earth cool. When this balance is lost, the climate changes. The Earth's climate has changed many times before. This is called natural climate change. It's caused by volcanic eruptions, changes in the sun's energy, and changes in the Earth's orbit. Greenhouse gases also make the Earth warmer. They trap heat from the sun. Greenhouse gases are like a blanket covering the Earth. It started in the 1700s. Humans started to build more things. We burned coal to make electricity. We burned oil to make our cars and planes move. We use chemicals to make things. We cut down lots of trees. We burned gas to cook food. We dumped lots of trash on landfills. We packed a lot more rice. All these things release greenhouse gases. Remember the blanket over the Earth? Because of humans, it got much, much thicker. When I get hot, I sweat. I even get dizzy. Imagine the Earth. Because it's hotter, glaciers and ice sheets are melting. Seas are rising, storms are getting stronger, some places are getting dry. Even the sea is getting warmer. All living things are in big trouble. So what should we do? We need to change the way we live so we can stop releasing so much greenhouse gases. That way, the Earth's blanket will go back to normal. We also need to be ready for what climate change will bring. In December, there will be a big meeting of nations. They'll meet in Paris to decide how each country can help. Their decision will decide the future of Earth, our home. Nah, kira-kira begitu yang disebut dengan perubahan iklim. Apakah masih bingung? Pasti ya. Jadi intinya gini, perubahan iklim itu sebuah fenomena ya. Fenomena yang disebabkan oleh apa? Yang disebabkan oleh pemanasan global. Jadi pemanasan global dan perubahan iklim itu sebenarnya dua binatang yang berbeda. Pemanasan global itu terjadi karena penambahan gas-gas karbon dioksida di atmosfer atau gas-gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca ini sebenarnya ada beberapa, tapi yang paling dominan adalah CO2. Ya, CO2 itu paling dominan. Jadi terjadi karena apa? Kok bisa tambah karbon dioksida atau gas rumah kaca di atmosfer? Itu karena kita juga ya. Jadi kita banyak melakukan pembakaran. Pembakaran itu banyak bentuk ya. Pembakaran itu kita bernafas juga melakukan pembakaran dalam tubuh. Kita menggunakan mobil atau motor, itu juga pembakaran di mesin. Kita menggunakan listrik, itu juga hasil dari pembakaran di PLTU ya, pembangkit listrik. Jadi semuanya pembakaran. Kebanyakan karena pembakaran. Semakin banyak pembakaran, maka gas buangnya atau CO2-nya semakin banyak. Nah, gas CO2 ini sebenarnya bagus ya. Jadi kalau tidak ada CO2, mungkin kita tidak akan sehangat ini di bumi ya. Kalau kata saintis, mereka bilang di sebuah paper terkemuka bahwa kalau tidak ada CO2 maka suhu udara di tropis ini akan berkisar antara 16 sampai 18 derajat Celcius. Nah, coba bayangkan bagaimana kalau kejadian seperti itu. Pasti yang cuma hidup ya di daerah tropis saja gitu. Kalau di daerah subtropis ya akan sangat dingin sekali gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, semakin banyak karbon dioksida di
atmosfer, maka akan menyebabkan seharusnya pantulan panas atau panas dari matahari itu bisa lepas ke atmosfer. Nah, ini terjerap gitu. Jadi dia tetap ada di atmosfer sehingga menyebabkan suhu bumi semakin menghangat dan seterusnya. Nah, fenomena ini kita sebut sebagai gas rumah kaca ya, atau efek rumah kaca. Jadi dalam rumah kaca itu kan hangat ya, karena panasnya terjerap di dalam rumah kaca. Nah, ini juga sama efeknya, mirip dengan penjerapan panas oleh gas-gas rumah kaca atau yang paling utama itu karbon dioksida ya, sehingga membuat suhu bumi semakin hangat. Ini juga sama fenomenanya ketika kita menggunakan jaket ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan jaket di musim hujan seperti sekarang, mungkin akan terasa dingin. Ketika kita menambah jaket menjadi 1 lapis agak hangat, 2 lapis hangat, semakin tebal jaket semakin panas kita, sehingga membuat tubuh kita agak menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan dirinya itulah yang kita sebut sebagai perubahan iklim. Jadi pemanasan global terjadi di bumi. Nah, pemanasan global ini yang membuat keseimbangan yang tadinya itu dulunya seperti itu ya, seperti dulu, nah berubah menjadi seperti sekarang. Misalnya apa? Misalnya yang dulunya itu mungkin tidak ada siklon tropis ya, sedikit, sekarang tambah banyak ya. Kemudian dulunya musim hujannya agak rapi atau agak teratur untuk para petani, sekarang jadi makin tidak teratur. Musim hujannya bisa lebih banyak, musim hujannya lebih sedikit, dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu perubahan iklim. Nanti saya akan coba buat lagi atau setel lagi beberapa video ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, kok REDD itu merupakan salah satu aksi mitigasi mengurangi perubahan iklim? Gimana caranya? Nah, saya coba akan juga terangkan dengan filmnya. Kita lihat. REDD is a new international framework to help stop deforestation. It stands for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries. Why do we need REDD? Because destroying tropical forests releases more carbon dioxide than the entire global transport sector. Without a solution to deforestation, there won't be a solution to climate change. Tropical forests also sustain half of all life on Earth and generate vital services for the planet, such as producing rainfall and cooling the land surface. And 1.4 billion of the world's poorest people also depend on these forests for their survival. How will REDD work? As well as reducing their own carbon dioxide emissions, under REDD, industrialized countries will pay developing nations to keep their forests standing. Until now, forests have only had economic value when cut for their wood or cleared for their land. An area of tropical forest the size of a football pitch is destroyed every 4 seconds. Increasingly, this is to satisfy global demand for products like timber, beef, soy, and palm oil. So who gets paid under REDD? Countries that reduce emissions from deforestation, plus countries that continue to conserve large areas of intact forest, countries that plant new trees, and countries that only use their forests sustainably. When will REDD begin? Officially after 2012, if a new international climate treaty includes REDD. But we cannot afford to wait, because once lost, these forests will be gone forever. And how much will it cost? That's a billion-dollar question. To halve deforestation by 2020,
financing for RED will need to scale up to an estimated $38 billion a year. But doing nothing is a $1 trillion disaster every year. So how will RED work? It will take more than just money. Many different stakeholders, from local farmers to national governments, will need to cooperate for RED to be effective. RED will only work if the needs and rights of Indigenous people and local communities are respected. If governance is strengthened to ensure that payments don't end up in the wrong hands, and if monitoring systems are put in place to ensure that emissions reductions are real and permanent. So what next? Business as usual is not an option. Forest destruction is accelerating climate change and damaging the Earth's life support system. RED may be the last, best chance to save tropical forests. But to get RED right, we need to get ready for RED now. Nah, kira-kira seperti itu tentang RED secara garis besar. Jadi intinya adalah ketika kita bisa mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dari kondisi business as usual atau kondisi yang biasa terjadi, maka kita sudah berkontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Loh, bagaimana Pak caranya? Jadi intinya adalah bukan membuat deforestasi jadi nol. Jadi semuanya mengerti bahwa deforestasi itu merupakan sebuah keniscayaan ya di negara berkembang, karena negara berkembang masih memerlukan perkembangan-perkembangan ya. Nah, termasuk deforestasi. Nah, kalau misalnya kita bisa mengurangi deforestasi, maka intinya kita sebenarnya sudah membuat emisi yang biasanya terbuang ke atmosfer karena deforestasi itu sendiri itu masih tersimpan gitu. Nah, debat mungkin bisa terjadi, kok bisa Pak deforestasi menjadi emisi? Kalau misalnya kita melihat debat ke situ, kita perlu balik lagi ke konsep siklus karbon. Siklus karbon itu cuma ada 3. Yang pertama itu pernapasan atau respirasi ya, atau pembakaran. Yang kedua itu ada proses namanya fotosintesis. Ini yang biasa dilakukan oleh tumbuhan, menyerap oksigen, menyerap CO2, kemudian menyimpannya menjadi badannya ya, menjadi daun, menjadi batang dan seterusnya. Yang ketiga adalah pembusukan. Jadi ini adalah 3 proses dari siklus karbon. Ketiga proses ini menjadi sebuah siklus yang tetap ya, di mana makhluk hidup atau pembakaran fosil ya, pembakaran gas atau bahan bakar itu akan menghasilkan CO2 ke udara ya. Yang namanya pembakaran apapun itu akan seperti itu. Pembakaran hutan juga sama, pembakaran lahan gambut juga sama, kemudian pembakaran manusia juga sama, kita menghisap O2, mengeluarkan CO2, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua adalah fotosintesis. Fotosintesis itu menyerap ya, jadi CO2 diserap oleh daun ya, klorofil, kemudian mengubahnya menjadi karbohidrat dan selulose di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga itu pembusukan. Pembusukan itu kalau makhluk hidup mati itu akan membusuk ya, mengurai oleh gas oleh bakteri-bakteri pembusuk, dan diuraikan itu CO2-nya dibalikan ke udara kalau misalnya tidak dikubur ya. Jadi CO2-nya akan balik ke atmosfer. Nah, proses pembakaran dan proses pembusukan itu terjadi pada hutan. Ya. Hutan ketika dideforestasi banyak yang dibakar.
Dan hutan ketika dideforestasi, ketika diambil kayunya, itu pun banyak yang dibakar ya. Jadi tidak semua kayu dari hutan itu menjadi kayu di mebel sekarang ya. Bisa saudara-saudara bayangkan berapa persen sih dari satu batang pohon yang ditebang dari hutan itu menjadi mebel? Saya mungkin berasumsi tidak lebih dari 40%, karena kulitnya mungkin dibuang, cabangnya dibuang, kemudian kita ambil kayunya menjadi kayu kotak ya, kalau untuk mebel misalnya, atau kayu kayu sudah gergajian gitu. Nah, ini ada beberapa bagian juga yang dibuang itu mungkin bisa juga dibakar ya, jadi pembakaran. Tapi ada juga yang jadi sampah dan itu membusuk dan itu terbuang. Artinya kalau kita ambil asumsi yang besar, 40%, hanya 40% dari kayu yang terdeforestasi itu tersimpan kembali. Artinya 60% itu terbuang dan menjadi emisi. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa deforestasi dan degradasi hutan itu sebuah emisi? Karena praktek kita seperti itu sekarang. Belum ada yang bisa lebih baik lagi. Nah, makanya ketika kita mengurangi deforestasi, maka kita mengurangi kejadian-kejadian seperti itu terjadi. Artinya kita sudah menyumbang pengurangan emisi ke udara. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan setelah kuliah online ini. Nah, kita sekarang masuk ke latar belakang ilmiah dari REDD. Jadi REDD Plus itu tidak hanya datang dari usulan-usulan para negosiator atau para politikus di tiap-tiap negara ya. Tapi ini adalah latar belakang ilmiahnya. Nah, IPCC atau sebuah panel para ahli dari berbagai dunia, atau kita sebutnya kepanjangan dari IPCC ini adalah Intergovernmental Panel on Climate Change, itu selalu mengeluarkan laporan-laporannya. IPCC ini sebuah bagian dari UNFCCC yang terdiri dari saintis-saintis gitu. Jadi kalau di bagian pengambilan keputusannya ada di COP ya, Conference of Parties, sedangkan di kamar kamar saintisnya ada IPCC namanya. Nah, IPCC ini memberikan masukan-masukan buat COP ya, buat COP yang namanya AR, atau AR itu apa ya, analysis report. AR itu analytical report kalau nggak salah, atau assessment report. Jadi assessment report tahun 2001 atau assessment report yang ketiga itu menyimpulkan bahwa emisi CO2 dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang memiliki dampak yang besar terhadap siklus karbon global. Nah, ini muncul nih tahun 2001. Nah, kemudian tahun 2007 itu assessment report yang keempat keluar lagi. Jadi ini memberi kesimpulan lebih banyak mengenai deforestasi dan degradasi. Jadi salah satunya 80% dari CO2 diemisikan dari pembakaran minyak bumi dan produksi semen, dan 20% lainnya diemisikan sebagai hasil dari perubahan penggunaan lahan seperti deforestasi. Nah, kemudian 65% dari total aksi mitigasi potensial di sektor kehutanan berlokasi di negara tropis, dan sekitar 50% dari itu dapat didapatkan dengan melakukan pengurangan deforestasi. Kegiatan REDD Plus tidak hanya melakukan mitigasi perubahan iklim, tetapi juga berkontribusi kepada penghidupan masyarakat lokal sekitar hutan melalui perlindungan biodiversitas dan konservasi jasa ekologis yang disediakan oleh ekosistem hutan yang sehat, seperti produk hutan, sumber air, dan kualitas lingkungan yang baik. Nah, ini menurut IPCC. Nah, di sumber lain, di sebuah buku yang sangat terkenal, ini ditulis oleh Nicholas Stern ya. Nama bukunya itu The Economics of Climate Change,
The Stern Review. Jadi ini diterbitkan oleh Cambridge University Press. Ini dia menuliskan di salah satu chapternya, Stern Review menekankan bahwa penurunan deforestasi merupakan cara yang sangat efektif dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi ini beda, ini buku dari, atau apa istilahnya, bukan dari IPCC tapi sangat juga memiliki impact ya terhadap perkembangan REDD+. Oke, tadi dari kamar saintis. Nah, sekarang dari kamar pengambil keputusan ya. Jadi apa UNFCCC ini memang pengambilan keputusannya dari rapat-rapat COP ini. Jadi kita sebut sebagai negosiasi. Jadi 190 negara itu bernegosiasi di di COP sehingga menyimpulkan sebuah keputusan-keputusan untuk perubahan iklim gitu ya. Nantinya setiap negara harus memberlakukannya di dalam negeri. Nah, kita lihat coba ini apa sejarah atau rangkaian pengambilan keputusannya di beberapa COP terkait REDD+. Nah, REDD+ ini itu pertama kali namanya sebenarnya bukan REDD+, tapi hanya RED ya, Reduce Emission from Deforestation. Jadi proposal REDD+ ini itu pertama kali dipresentasikan bukan oleh Indonesia, tapi oleh Papua Nugini dan Costa Rica. Mereka bersama-sama mempresentasikan proposal yang disebut mengurangi emisi dari deforestasi ya, RED, di negara-negara berkembang. Kemudian pendekatan untuk merangsang tindakan. Jadi ini nama proposalnya. Proposal tersebut diadopsi menjadi agenda di Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice atau SABSTA, yang kemudian disebut REDD, atau mengurangi emisi dari deforestasi di negara-negara berkembang. Kemudian pada COP 13, ini yang proposal ini dikemukakan di COP 11 di Montreal tahun 2005. Dimulai 2005 sebenarnya negosiasi REDD+. Berkembang lagi di Bali tahun 2007, COP 13 di Indonesia ya. Nah, proposal ini diperluas. REDD juga harus memasukkan mekanisme untuk konservasi dan pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan. Ini plus ini dikemukakan pertama kali di Bali ya. Jadi namanya bukan REDD lagi tapi sudah REDD+. Nah, kemudian negosiasi berlanjut di Copenhagen di COP 15 2009. Nah, di sini negosiasi berujung pada perlunya pengembangan awal kerangka REDD+, termasuk mekanisme pembiayaan telah dicatat dalam kesepakatan Copenhagen. Jadi dalam Copenhagen Accord namanya ya, itu dicatat bahwa perlunya pengembangan awal kerangka REDD+ gitu. Nah, dalam COP ini intinya negara-negara setuju untuk menggunakan pedoman IPCC terbaru untuk membangun sistem pemantauan hutan di tingkat nasional atau subnasional yang menggunakan kombinasi penginderaan jauh dengan inventarisasi hutan klasik ya, terestris, untuk mempertimbangkan keadaan historis dan saat ini di masing-masing negara untuk menetapkan tingkat referensi untuk melayani sebagai standar untuk mengevaluasi aksi mitigasi. Perjanjian ini adalah dasar dari metodologi teknis REDD+ sekarang. Ini bahasanya bahasa hukum jadi agak susah untuk terjemahannya, tapi kira-kira seperti itu ya. Kemudian setelah Copenhagen berlanjut ke Cancun COP 16 di Meksiko. Jadi negosiasi berkembang terus berujung pada kesimpulan, pada setuju negara-negara bahwa kerangka dasar atau persyaratan untuk implementasi REDD+ yang meliputi 5 kegiatan yang ditargetkan itu perkembangannya bertahap dan pertimbangan kerangka pengaman telah sepenuhnya diakui di perjanjian Cancun. Ini adalah dasar dari REDD+. Jadi REDD+ itu harus
5 kegiatan, kemudian pendekatan yang bertahap, dan ada kerangka pengaman atau kita sebut safeguard. Ini disetujui di COP 16 di Cancun. Nah, kemudian berlanjut ya sampai ke Warsawa tahun 2013 di COP 19, di mana 7 keputusan RED atau Warsaw Framework on RED Plus itu disetujui. Ini ada 7 keputusannya. Yang pertama, pembiayaan. Jadi program kerja berbasis pembiayaan berbasis hasil untuk mempercepat implementasi penuh kegiatan. Kemudian juga ada urusan koordinasi dan kelembagaan, itu semuanya tanggung jawab di tiap negara. Kemudian yang ketiga, level emisi referensi. Ini adalah prosedur dan jadi ini merupakan pedoman teknis ya, bagaimana kita mengukur sebuah kondisi biasa yang saya sebut tadi ya, kondisi biasa atau kita sebut sebagai emisi referensi, atau mudahnya kita sebut benchmark dari pekerjaan, apakah lolos dari benchmark atau tidak lolos dari benchmark, kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan MRP atau measurement, reporting, dan verifikasi. Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi. Ini sudah disetujui. Kemudian ada juga persetujuan mengenai sistem pemantauan hutan nasional, National Forest Monitoring System. Jadi harus ada di tiap negara yang pengen melakukan RED Plus gitu ya. Kemudian yang keenam, perlu ada analisis mengenai driver deforestasi atau pemicu deforestasi dan degradasi hutan. Ini yang kemudian harus dihambat ya, atau dikurangi pemicu-pemicu ini supaya deforestasi dan degradasi hutan dapat dikurangi. Kemudian yang ketujuh adalah yang disebut sistem informasi safeguard atau safeguard information system. Jadi intinya sebenarnya sebuah portal gitu, portal informasi yang menunjukkan bahwa safeguard sudah dilakukan, kira-kira seperti itu. Nah, artinya dari 7 keputusan tentang RED Plus di Warsawa ini, kerangka kerja keseluruhan untuk pelaksanaan RED Plus sepertinya sudah lengkap, meskipun banyak detail yang perlu disediakan. Nah, kemudian dari COP 19 ini berakhir di COP 21 di Paris, di mana saat itu keputusan mengenai Paris Agreement atau persetujuan Paris atau kesepakatan Paris ditandatangani oleh semua negara. Jadi pas juga dengan Paris Agreement ditandatangani, sepertinya buku aturan UNFCCC tentang RED Plus telah selesai, yaitu Perjanjian Paris di pasal 5, di mana memberikan pengakuan untuk peran hutan dan sinyal politik yang kuat untuk implementasi penuh RED Plus melalui pembayaran berbasis hasil. Jadi RED Plus sudah disetujui di Paris Agreement. Nah, sekarang kalau sudah selesai, berarti tinggal negara-negara berkembang seperti Indonesia mau melakukan atau tidak gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ada juga ketika negosiasi tentang RED Plus ini berlangsung ya di UNFCCC, di COP tadi, itu kan berlangsung dari 2005 sampai 2015 ya, 10 tahun bernegosiasi. Nah, ini para pelaku di lapangan ini berpendapat bahwa demonstration activity atau aktivitas demo ya, aktivitas percontohan itu diperlukan untuk RED Plus supaya nantinya ada semacam pembelajaran ya, bagaimana seharusnya dilakukan di lapangan gitu. Nah, COP 13 di Bali menyatakan bahwa dalam persiapan untuk implementasi RED Plus perlu dilakukan pengembangan demonstration activities atau kita sebut DA. Sementara negosiasi RED Plus masih berlangsung dalam UNFCCC,
pelaksanaan awal dalam bentuk percobaan atau percontohan sangat diperlukan. Pelaksanaan awal ini disebut dengan demonstration activity. Jadi DA dilakukan secara kerjasama multilateral, bilateral, dan sukarela. Apa saja misalnya? Nah, ini di bilateral kita bisa lihat yang paling terkenal yang atas ya, REDD+ Partnership antara Indonesia dan Norway. Ini yang kita sama-sama tahu, pernah dengar mungkin, kerjasama $1 miliar Amerika ya. Jadi Norway mau membayar 1 sampai $1 miliar. Itu jumlah yang lumayan besar apabila Indonesia mampu mengurangi emisi dari deforestasi dan juga lahan gambut gitu ya. Nah, kemudian ada juga bilateral antara Indonesia dan Jepang yang bentuknya yang disebut yang namanya IJRED, Indonesian Japan REDD+ Project. Kemudian juga GIZ Proclaim, ini juga kerjasama dengan Indonesia dan Jerman tentang REDD juga salah satunya. Kemudian IFCP, Indonesian Australian Forest Carbon Partnership, ya, antara Indonesia dan Australia. Ini yang sifatnya bilateral. Ada juga yang sifatnya multilateral dari World Bank misalnya. Ada FCPF Project atau Forest Carbon Partnership Facilities. Ini proyek yang dilakukan di Kalimantan Timur dan satunya di Jambi. Di Jambi namanya bukan FCPF tapi Biocarbon Fund. Kemudian ada juga UNRED dulu awal-awal, sekarang sudah tidak ada di Indonesia. Nah, selain bilateral cooperation dan multilateral tadi, ada juga mekanisme sukarela. Mekanisme sukarela ini misalnya Verified Carbon Standard atau VCS, Plan Vivo Standard, CCBA Standard. Jadi mekanisme sukarela ini yang banyak orang salah artikan dengan penjualan karbon. Nah, inilah yang menjadi mislead kita gitu ya. Banyak koboi karbon dan seterusnya. Sehingga kita agak kehilangan arti sebenarnya dari REDD+ ini. Nah, di mana saja di REDD itu terjadi? Ini ada beberapa tempat, awalnya ada 70 kira-kira. Nah, sekarang sudah berkurang jadi sekitar 30-an. Ini beberapa tempatnya ya. Di Lampung tidak ada, di Sumsel ada 2 ya. Ini di Sumatera Forest Carbon Partnership dari Australia. Kemudian ada Merang dari GIZ ya. Paling banyak mungkin di daerah di Kalimantan Tengah, ini paling banyak. Timur juga ada, Barat juga ada. Nah, ini beberapa tempat yang dijadikan plot percontohan atau kegiatan percontohan pilot project untuk REDD+. Nah, mungkin di kuliah pertama ini seperti ini tentang REDD+. Nanti kita akan lanjutkan di kuliah kedua tentang REDD+. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.